Siapa tidak kenal dengan hewan imut satu ini? Golongan famili mamalia ini memiliki sifat yang jinak dan banyak dipelihara karena adaptasinya yang mudah. Ya, hewan kelinci termasuk hewan yang populer dan memiliki beberapa jenis ras seperti kelinci Jawa, Sumatera, American, Sincilia, Himalayan, Lyon, dan masih banyak lagi. Selain bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan, kelinci juga punya jenis untuk dimakan. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, kami akan mengulas tentang kelinci, tentu dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya di bidangnya, hanya untuk Anda penonton setia Ruang Budidaya Hewan. Secara kasat mata, antara kelinci pedaging dengan kelinci hias nyaris sama dan susah dibedakan. Peternak biasanya membedakan dari banyaknya daging, produktivitas, perkembangbiakan, maupun jenis bulunya. Namun bagi Anda yang ingin memulai usaha ternak kelinci, tidak perlu khawatir tentang hal satu ini, karena baik kelinci bedaging maupun kelinci ternak sama-sama mempunyai pangsa pasarnya. Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya peternak kelinci itu jenisnya sangat banyak. Dimulai dari Angora, ada Fuzzy Loop, ada Holland Loop, dan ada juga di sini Flemish Giant dan juga New Zealand atau yang kerap dikenal dengan NZ New Zealand. Tapi di sini saya lebih memilih ke FG atau Flemish Giant. Kenapa saya memilih dari jenis ini? Karena jenis ini sendiri mempunyai tubuh yang lebih besar dibandingkan dari ras-ras yang lainnya. Nah, sedangkan kelinci jenis Flemish Giant atau FG ini sendiri, yang mana negara asalnya itu berasal dari negara Belgia. Pertama kali saya memelihara kelinci itu dari kakak saya itu memelihara masih biasa-biasalah kelinci lokal. Terus habis itu saya dikasih satu terus sama anakannya. Terus kok setelah saya teruskan itu kelihatannya kok asik gitu memeliharanya. Terus dari situ saya mencari lagi. Akhirnya saya mencari di daerah Wonosobo ada yang jenis seperti ini. Terus saya membelinya. Dan akhirnya sampai sekarang saya memelihara karena di samping sebenarnya pemeliharaannya itu perawatannya mudah kalau kita sudah bisa mengetahuinya. Biasanya itu kelinci cukup diberi pakan, kebersihan kandangnya dijaga, terus asupan makannya, vitaminnya tercukupi, insya Allah kelinci akan berkembang dengan baik. Oke, untuk kelinci jenis Flemish Giant sendiri biasanya ada semacam kontes ya. Nah, semacam kontes itu yang dilombakan biasanya dari segi bentuk tubuhnya, panjangnya, juga kupingnya yang besar, dan tentunya yang tidak dimiliki dari kelinci yang lain, tentunya dari berat tubuhnya. Dari berat tubuhnya itu menunjukkan bahwa kelinci itu lebih besar dari kelinci yang lain. Dan tentunya satu lagi yang tidak ketinggalan dari peternak kelinci jenis Flemish Giant ini, yaitu hasilnya yang cukup menjanjikan.
jenis pedaging dapat diandalkan sebagai hewan penyedia daging berkualitas karena tinggi protein, rendah kolesterol, dan rendah lemak jenuh, sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita darah tinggi. Daging kelinci mempunyai rasa gurih, tekstur halus, dan mirip dengan cita rasa daging ayam. Melihat besarnya manfaat tersebut dan tingginya permintaan pasar, karena kelinci adalah salah satu bisnis yang diincar banyak orang. Banyak konsumen semakin memilih daging kelinci maupun memelihara kelinci sebagai hewan kesayangan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara berbudidaya atau beternak kelinci jenis FJ, ikuti saya. Wujudkan bersama IndiHome. Agar kualitas kelinci selalu baik, maka yang diperlukan adalah Anda harus jeli memilih bibit kelinci sebelum memulai usaha ternak. Jika ingin memelihara kelinci pedaging, pilihlah yang memiliki bulu pendek. Selain itu, beberapa kriteria lain yang harus diperhatikan adalah kelinci tidak cacat, berbulu cerah, mata bersih, aktif, dan terawat. Karena hewan kelinci termasuk hewan yang aktif bergerak, maka kandangnya pun merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan ternak. Kandang yang buruk dan kotor akan membuat kelinci stres dan produktivitasnya pun menurun. Nah pemirsa, pertama-tama untuk beternak kelinci sendiri, kita membutuhkan kandang dan memilih bibit yang baik tentunya untuk dikembangkan. Setelah itu kita bisa memeliharanya, terus memberi asupan makan atau nutrisi juga vitamin yang cukup. Terus kebersihan kandang juga tentunya harus diperhatikan. Selanjutnya setelah kelinci berumur 8 bulan kira-kira itu sudah bisa bereproduksi. Setelah itu kita bisa mengawinkan. Terus nanti kalau dikawinkan itu ada ciri-ciri sendiri bagaimana kelinci yang sudah bisa siap untuk bereproduksi dan yang belum. Nah setelah itu kira-kira kelinci itu bisa melahirkan setelah dari dikawinkan itu sekitar 1 bulan kurang lebih lah. Nah setelah itu biasanya kelinci menyusui cukup minimal 2 bulan. 2 bulan dari kelahiran itu sudah bisa dipisahkan dari indukan. Dan setelah itu sudah bisa kalau mau dijual bisa dijual, kalau mau dibuat bibit ya sudah bisa dipisah dari indukannya. Untuk memilih bibit yang baik biasanya kita bisa melihat dari kecil itu, dari kupingnya memang sudah kelihatan cukup panjang, dan dari badannya juga sudah sedikit mulai membentuk gitulah. Terus perkembangan dari kelinci anakan yang mau dibuat bibit itu pertumbuhannya biasanya sudah kelihatan, yang mau bagus dan yang kurang bagus itu biasanya kalau dari orang-orang yang sudah biasa memelihara kelinci sudah bisa mengerti. Selain dari itu biasanya kita kalau mau membeli bibit, kita tanyakan saja dari peternaknya langsung, pejantannya dari ras apa, terus betinanya. Dari situ kita bisa memastikan bahwa kelinci yang mau dibuat untuk bibitan atau buat kita pelihara itu memang benar-benar dari si jantan dan betinanya itu memang benar-benar dari satu ras. Karena apa? Kalau nanti kita disilangkan ras, itu sudah bisa mengurangi dari kualitas kelinci itu sendiri. Untuk kelinci yang kita lihat agak ke ungu-unguan gitulah, itu mempertandakan biasanya si betina itu tadi sudah bisa untuk dikawinkan. Nah, sedangkan biasanya kendalanya dari kelinci-kelinci yang baru mau pertama kita untuk bereproduksi itu sulit untuk dikawinkan. Biasanya kita bisa mengandalkan herbal atau buatan sendiri yang untuk memacu agar kelinci itu sendiri bisa cepat birahi. Salah satunya dari daun kemangi bisa,
Terus selain itu kalau daun kemangi sulit untuk didapatkan, kita bisa cari jalan lain dari jagung manis. Kalau dari yang alami sudah tidak bisa, kita bisa ada semacam obat suntik untuk memacu dari hormon itu tadi. Jadi yang lebih penting dari sini kita berusaha untuk mendahulukan yang alami gitulah. Kemudian untuk cara pengawinannya sendiri, kita pertama ambil si betina yang sudah siap untuk dikawinkan, terus kita taruh di kandang jantan. Tapi ingat pemirsa, jangan dibalik, kelinci jantan yang ditaruh di kandang si betina. Kenapa? Karena di situ istilahnya penguasaan dari kandang itu sendiri, kalau terbalik si jantan bisa berkurang gitu. Tapi kalau yang betina ditaruh di kandang si jantan, itu istilahnya ya si jantan lebih pede, itu di kandang sendiri begitu. Oke, setelah kelinci bereproduksi kira-kira biasanya 1 bulan dari pengawinan, kurang lebihnya, baik itu kurang bisa sekitar 2 hari ataupun kalau lebih tidak lebih dari 3 hari biasanya kalau yang normal. Nah, kalau dari saya biasanya setelah saya kawinkan, saya di kandangnya mengasih tanggal kawinnya, biasanya dihitung maju dari 1 bulan itu sudah bisa bereproduksi. Untuk ciri-ciri kehamilan sendiri biasanya dari umur 15 hari saja kelinci sudah mulai menggaruk-garuk kandangnya itu sendiri, dan kalau sudah tinggal tersisa sekitar waktu 10 hari, kita bisa menyiapkan semacam kotak untuk kelahiran si kelinci itu sendiri. Nah, untuk kelinci hamil itu sendiri waktunya itu sangat singkat. Ya, itu tadi yang saya bicarakan, sekitar 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan kelinci melahirkan, terus menyusui 2 bulan, terus setelah itu dipisahkan dari indukannya. Terus indukannya untuk persiapan kehamilan lagi, kita bisa suntik dari vitamin, terus kita bisa biar kita bisa mengembalikan yang tadinya. Biasanya hewan kalau menyusui, enggak itu hewan apa aja, sedikit kurus gitulah, terus kita jedakan sekitar 2 minggu, terus baru kita bisa kawinkan lagi. Nah, dari situ kenapa saya memilih beternak atau mengembangbiakan kelinci, karena siklus perkembangannya yang sangat cepat dibanding dari hewan-hewan yang lain. Nah, untuk kandangnya sendiri, kita bisa membuat kandang yang untuk standar ukuran gitu ya. Untuk lebar kita bisa membuat ukuran kira-kira 70 cm. Terus lebar ke belakang itu idealnya adalah 80 cm, untuk ke atasnya 50 sampai 55 cm aja sudah mencukupi untuk 1 kelinci indukan. Kemudian dari tempat kandang tinggal si kelinci itu sendiri, usahakan jauh dari tempat kita tinggal. Karena apa? Kita kan nggak tahu entah itu apa yang dibawa dari penyakit kelinci itu sendiri, dan tentunya dari baunya yang kurang nyaman untuk kita tinggal di situ.
Untuk desain dari kandang itu sendiri kita buat yang semacam ada yang contoh di belakang saya ini. Kira-kira dari kandang dan dari untuk menampung si kotorannya itu sendiri, bagaimana jangan terlalu dekat dengan kelincinya supaya apa? Dari kotoran itu biasanya ada penyakit-penyakit, kalau sedikit jauh kira-kira 20 cm gitulah. Terus untuk urinnya sendiri dibuatkan jalan untuk mengumpulkan, nanti kita bisa mengolahnya setelah dan cara fermentasinya itu sendiri kita bisa mencampurkan dengan ada tetes tebu juga dari EM4 dan lain-lainnya untuk bisa memaksimalkan dari urin itu sendiri. Jadi dari kelinci itu sendiri, kenapa saya lebih tertarik untuk memelihara kelinci? Kenapa? Karena dari kelinci sampai kotorannya pun semuanya bisa dimanfaatkan. Untuk perawatannya sendiri itu sebenarnya sangatlah mudah. Kalau dari saya sendiri, memberi makannya cukup sehari 2 kali dari pagi dan sore hari. Nah, terus usahakan kalau saya itu tak beri makanan tambahan seperti rumput hijauan, dan usahakan kalau memberi pakan hijauan itu jangan baru mengambil langsung diberikan kepada si kelinci itu sendiri, tapi usahakan dilayukan sendiri. Kenapa? Karena untuk mengurangi kadar air dari hijauan itu sendiri. Kenapa kita dikurangi? Karena dari kebanyakan kandungan air dari hijauan itu tadi bisa membuat resiko dari penyakit kelinci seperti halnya kembung, terus skabies karena kelembapan kandang yang tidak stabil. Dan pastinya dari setiap peternak untuk menangani penyakit kembung ada andalan-andalan atau jurus sendiri untuk mengatasinya. Nah, setelah dikurangi kadar air dari hijauan itu tadi, lebih baik kita bisa menambahkan air minum. Kenapa kita menambahkan air minum? Kalau kita menambahkan makan dari pelet itu sendiri, kita tentunya memerlukan air untuk menetralisir si pelet itu tadi yang membutuhkan air lebih banyak. Kita bisa menambahkan perawatan untuk si kelinci itu sendiri, baik dari minum ataupun yang langsung dari lewat injeksi, yaitu kita bisa menyuntikan vitamin sekurang-kurangnya setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Untuk penyakit kelinci yang sering kita jumpai biasanya selain kembung, yaitu dari penyakit skabies. Skabies itu semacam penyakit gatal-gatal yang bisa menular. Untuk penanganannya sendiri, kita bisa main suntik atau yang dioles. Nah, dari situ biasanya kelinci yang diobati sekurang-kurangnya dari setengah bulan atau seminggu itu bisa mulai ada perkembangan. Untuk yang selanjutnya, masalah kebersihan kandang yang sangat perlu kita jaga adalah minimal ya 1 minggu atau 3 hari sekali itu usahakan kandang dibersihkan. Terus untuk perawatan yang tambahan setiap setengah tahun atau kurang dari setengah tahun kita bisa menyemprotkan disinfektan untuk meminimalisir dari penyakit-penyakit yang lebih berbahaya. Oke, selanjutnya sedikit tips dari saya bagi kalian yang ingin beternak ataupun memelihara kelinci. Sebaiknya yang pertama memilih bibit kelinci yang memang betul-betul sehat dan diambil dari breeder yang memang sudah terpercaya. Selain itu juga tips dari saya, mau kita usaha apapun, intinya yang pertama
khususnya di bidang perkelincian, kita harus benar-benar sayang atau suka dengan kelinci itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita memang sudah benar-benar seneng atau suka, itu tentunya kita dalam merawat akan sepenuh hati untuk bisa memaksimalkan dari perawatan itu sendiri. Dan jangan lupa tetap kita jaga kebersihan kandang agar si kelinci itu sendiri bisa nyaman di kandangnya dan bisa berkembang dengan baik. Demikian pemirsa, sedikit ulasan tentang bagaimana caranya memelihara atau beternak kelinci. Bagi pemirsa yang ingin lebih lanjut bagaimana caranya tentang beternak kelinci, bisa datang ke rumah saya yang beralamat di daerah dataran tinggi Dieng, tepatnya di Desa Sembungan, RT 1 RW 1 Kecamatan Penjajar, Kabupaten Wonosobo. Atau juga bisa mengunjungi alamat dari Facebook juga IG saya yang beralamatkan Paman Usman Elminsar. Demikian pemirsa, sedikit ulasan tentang bagaimana caranya beternak atau memelihara kelinci. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuping panjang, salam terwelu Wonosobo. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, apakah Anda juga tertarik membudidayakan kelinci? Semoga ulasan episode hari ini menambah wawasan Anda dan semakin memantapkan pilihan. Karena berbudidaya berarti kita turut merespon dan mengembangkan potensi di sekitar kita. Lakukan dengan hati senang, selalu belajar dan usahakan punya manfaat untuk bersama. Sampai jumpa!